Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 September 2024. Mari kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, diambil dari buku Gemar. Saya ambil dari kitab Amsal 4 ayat 19. Amsal 4 ayat 19. Ini bunyi firman Tuhan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kitab ini ditulis supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang agung, yaitu kita harus berjaga-jaga terhadap dosa. Kita harus menghindari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Oleh sebab itu dituliskan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Orang fasik itu orang yang tidak memperdulikan Allah. Orang yang mempunyai pandangan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan itu selalu baik. Jadi tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Dikatakan seperti kegelapan. Kegelapan itu ibarat contoh saat rumah kita mengalami lampu mati, kita tidak tahu, kita menjadi kaget, cemas, terus takut, bimbang untuk melangkah, ragu-ragu ya, untuk mengambil lilin sebagai penerangan menerangi ruangan yang lampu mati. Dan pada saat kita jalan pun kita bisa saja menginjak sesuatu, kita bisa saja tertabrak sesuatu, entah pintu, entah tembok. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namanya kegelapan, yang membuat kita bisa terjatuh, bisa tertabrak, mengalami sakit, mengalami sedih, bingung, bimbang. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Artinya kegelapan itu membutakan segalanya. Ya, akhirnya kita tidak sadar kita sudah berada di titik terendah atau terjatuh atau terbelenggu oleh dosa. Berarti kalau dari sini kita bisa pikirkan bahwa dosa itu membelenggu kita secara perlahan, namun pasti harusnya kita membalik supaya bukan dosa yang membelenggu kita, namun iman, kepercayaan kita kepada Allah yang selalu senantiasa menghantarkan kita untuk terus memiliki suatu harapan kepada Tuhan yang tiada henti. Kita sampai saat ini harusnya bersyukur diberikan nafas bagi kita untuk terus beraktivitas, mengalami proses demi proses. Namun dalam perjalanannya pasti ada sedih, ada mengalami kesusahan, ada mengalami penderitaan ya, resiko, tantangan yang kita hadapi. Nah, di sini Salomo ingin supaya kita ini senantiasa bertekun kepada Allah. Ingin senantiasa kita ini dekat dengan Allah supaya apa? Kita tidak jatuh dalam belenggu dosa. Karena jalan orang fasik itu gelap
Dan karena itu sangat berbahaya bagi kita. Sebab kita dibuat nyaman dengan keadaan itu, akhirnya kita terjatuh tanpa kita sadari. Nah, hal ini juga dituliskan di dalam kitab Mazmur 82 ayat 5 tentang perumpamaan kegelapan, yaitu mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan goyanglah segala dasar bumi. Artinya apa? Saat kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak mengerti apa-apa, ya, karena kegelapan itu sesuatu yang tanpa arah, tanpa ujung. Kita nggak tahu di mana ujungnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun kita di rumah kita tahu denah rumah kita, tapi saat lampu mati, tidak sedikit orang juga yang tersandung, terinjak, menginjak sesuatu, tertabrak. Ayub pun mengatakan, ayat 18 ayat 5 dan 6, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Ada kata bagaimanapun juga, berarti dengan segala caranya orang fasik itu terangnya akan padam. Katakan tentu padam, ya, berarti dapat dipastikan orang fasik itu akan selalu padam, tidak akan pernah terang benderang, dan nyala apinya tidak tetap bersinar, berarti redup, cenderung redup. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Artinya dia sudah merasa nyaman di dalam kefasikan dia, sehingga dia berjalan di dalam kegelapan yang tidak tahu arah, yang tidak pernah bersinar. Dia tidak bisa menerangi dirinya sendiri dan orang lain dan cenderung padam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar bersyukur akan segala yang kita terima, dan kita senantiasa memohon ampun atas apa yang kita lakukan hari demi hari, supaya apa? Kita tidak pernah terjatuh di dalam dosa. Ya, selama kita hidup pasti banyak tantangannya, tapi di dalam tantangan itu kita didewasakan, kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita mengerti, bukan hanya mengeluh, namun belajar yakin, belajar percaya, ya, belajar berharap, supaya apa? Kita tidak jatuh seperti orang fasik. Dan itu akan membawa dia terus menerus ke dalam sifat perilaku kegelapannya. Jadi dia terjerat dosa dan ujung-ujungnya adalah apa? Maut. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Jadi hari ini mari kita sama-sama komitmen kepada Allah. Aku mau senantiasa bersyukur, senantiasa berpegang pada Engkau, supaya apa? Saya tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.